Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallim. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan diberikan terkabulnya doa kita semuanya. Dan pada kesempatan kali ini, sahabatku sekalian, saya ingin berbagi cerita tentang Maulana Jalaluddin Ar-Rumi dengan Osman Ghazi atau Sultan pertama Turki Utsmani. Jadi Osman Ghazi itu memiliki ayah bernama Ertuğrul, dan Ertuğrul ini merupakan adipati dari kerajaan Seljuk. Jadi kerajaan Turki Utsmani itu muncul ketika kerajaan Seljuk itu runtuh, yang mana Ertuğrul atau ayah dari Osman I ini merupakan adipati dari kerajaan Seljuk sebelum runtuh. Dan pada saat itu Osman I atau Osman Ghazi ini hidup pada zaman Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Jadi Osman Ghazi ini pernah bertemu dengan Jalaluddin Ar-Rumi beberapa kali. Dan waktu itu Osman Ghazi sedang berada di Konya, Turki, karena pusat kerajaan Seljuk itu berada di Konya, Turki. Waktu itu Osman Ghazi ingin bertemu dengan Sultan Seljuk dalam rangka memberikan laporan mengenai beragam situasi di bawah kerajaan Seljuk. Saat berada di depan istana, Osman I ini pun hendak masuk ke dalam istana dan dia melewati tangga. Dan pada saat melewati tangga itulah Osman Ghazi bertemu dengan Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Waktu mengetahui ada Jalaluddin Ar-Rumi, Osman Ghazi ini pun mencium tangannya dan memberikan salam. Maulana Jalaluddin Ar-Rumi ini meskipun sebelumnya sudah beberapa kali bertemu karena beliau sudah ulur usianya sudah cukup tua, beliau pun tidak terlalu mengenali Osman Ghazi ini. Kemudian Jalaluddin Ar-Rumi bertanya kepada Osman Ghazi ini, "Wahai anakku, siapakah dirimu?" Kemudian Osman Ghazi ini pun berkata, "Aku adalah Osman, putra dari Ertuğrul Ghazi." Mendengar jawaban tersebut, Maulana Jalaluddin Ar-Rumi pun merasa senang dan dia membawa Osman I untuk menuju di pondok pesantrennya. Maulana Jalaluddin Ar-Rumi pun berkata kepada Osman Ghazi, "Wahai Osman, Sultan Seljuk ini disebut sebagai Syekh, yang artinya adalah seseorang yang tua atau sesepuh. Aku pun ingin menyebut engkau sebagai Syekh." Yang mana artinya adalah Maulana Jalaluddin Ar-Rumi itu menginginkan Osman Ghazi supaya dia kelak akan menjadi seorang syekh atau seorang raja atau seseorang sesepuh. Kemudian setelah sampai di pondok pesantrennya, Maulana Jalaluddin Ar-Rumi pun memberikan topi panjang, yang mana topi ini adalah topi khas tarekat Maulawi. Kemudian Maulana Jalaluddin Ar-Rumi pun meminta Osman Ghazi untuk memakai jubah hitam, yang mana jubah ini pun jubah khas tarekat Maulawi. Kemudian setelah itu Maulana Jalaluddin Ar-Rumi pun memanggil para muridnya, kemudian menyuruh Osman Ghazi supaya berzikir bersama-sama membentuk halaqah dzikir. Dan Maulana Jalaluddin Ar-Rumi pun mengatakan kepada Osman Ghazi supaya dia membaca surah Al-Fatihah sebanyak mungkin. Di saat Osman Ghazi membaca surah Al-Fatihah dan diiringi dengan dzikir para murid dari Jalaluddin Ar-Rumi, Jalaluddin Ar-Rumi pun juga membaca dzikir dan doa secara bersama-sama. Setelah beberapa waktu, Jalaluddin Ar-Rumi pun bertanya pada Osman Ghazi ini, "Wahai anakku, apakah engkau sudah membaca surah Al-Fatihah?" Osman Ghazi pun mengatakan, "Iya Syekh, saya sudah membaca surah Al-Fatihah." "Berapa kali engkau membaca surah Al-Fatihah?" tanya Jalaluddin Ar-Rumi. "Saya telah membaca sebanyak 18 kali, jawab Osman Ghazi. Maulana Jalaluddin Ar-Rumi pun mengatakan, "Itu kurang anakku, kekurangannya aku yang akan memenuhinya." Lalu Jalaluddin Ar-Rumi pun membaca surah Al-Fatihah dan totalnya Jalaluddin Ar-Rumi telah membaca sebanyak 18 kali. Yang mana jika digenapkan, Osman Ghazi telah membaca 18 kali, Jalaluddin Ar-Rumi telah membaca sebanyak 18 kali, sehingga totalnya adalah 36 kali. Setelah membaca surah Al-Fatihah itulah Jalaluddin Ar-Rumi pun mengatakan kata amin. Dan setelah itu Jalaluddin Ar-Rumi pun mengatakan kepada Osman Ghazi, "Wahai Osman Ghazi, aku telah mengambil kekuasaan Islam dari tangan Kesultanan Seljuk dan aku telah memberikan kepadamu. Dari keturunanmu itu akan muncul 36 sultan yang adil. Semoga hal ini diberkahi." Pada waktu itu Osman Ghazi masih berumur sekitar 15 tahun.
Dan dari doa Jalaluddin Ar-Rumi, dari isyarat yang diberikan oleh Jalaluddin Ar-Rumi, ternyata benar. Dimulai dari Ki Osman Ghazi inilah muncul 36 sultan yang memimpin kerajaan Turki Utsmani hingga kerajaan ini runtuh. Riwayat ini adalah riwayat yang banyak disebutkan dalam riwayat tentang kehidupan Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, juga tentang sejarah Turki Utsmani. Jadi munculnya kerajaan Turki Utsmani itu telah diisyaratkan oleh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Dan dari kisah ini kita bisa mengambil banyak sekali hikmah. Salah satunya adalah fadilah dari surah Al-Fatihah. Yang mana surah Al-Fatihah ini memiliki banyak sekali fadilah atau keutamaan. Yaitu diantaranya adalah kita bisa meminta wasilah dengan surah Al-Fatihah supaya keinginan kita terkabul. Surah Al-Fatihah ini pun juga bisa digunakan sebagai obat yang mana bisa mengobati segala macam penyakit. Juga dari kisah ini kita bisa mengetahui tentang kealiman Jalaluddin Ar-Rumi, yang mana beliau adalah orang yang dibukakan pintu makrifat, dibukakan pintu pengetahuan, sehingga ada pengetahuan-pengetahuan yang bisa dipahami oleh beliau, yang mana tidak bisa diketahui oleh orang awam. Juga dari sini kita mengetahui bahwasanya kerajaan Turki Utsmani itu tidak jauh dari adanya tarikat atau kesufian, yang mana dalam sejarahnya banyak raja dari Turki Utsmani itu pun memilih untuk mengikuti tarekat-tarekat kesufian, yang salah satunya adalah tarekat Maulawi yang diajarkan oleh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Bahkan Jalaluddin Ar-Rumi pun mengatakan dalam potongan kisah lain bahwasanya kerajaan Turki Utsmani itu akan senantiasa ada, akan senantiasa diberikan pertolongan jika keturunan dari kerajaan Turki Utsmani itu memperhatikan madrasah atau ajaran dari Maulawi, dan juga memperhatikan keturunan-keturunan dari Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Mungkin sekian untuk kisah kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.